Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah membuahkan rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran surah Fatir ayat 28. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah dengan rasa takut kepada Allah sebagai tanda ilmu. Al-Musannaf jilid ke-7 halaman 104. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Intinya ilmu adalah takut kepada Allah. Tabaqat Hanabilah jilid 1 halaman 283. Maka ilmu yang tidak membuahkan rasa takut kepada Allah pada diri kita, sejatinya itu adalah tanda bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Termasuk dalam hal ini adalah takut menodai kehormatan orang lain. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala berkata, kehormatan kaum muslimin adalah salah satu jurang di antara jurang-jurang neraka. Fathul Mughith jilid yang keempat halaman 351. Kisah-kisah tentang takutnya para salaf dari merendahkan kehormatan kaum muslimin sangat banyak sekali. Di antaranya misalkan Abu Bakar Muhammad bin Mahrawih, beliau berkata, saya mendengar Ali bin Husain bin Junaid berkata, saya mendengar Yahya bin Ma'in berkata, kita mengkritik suatu kaum dalam jarh wa ta'dil yang bisa jadi mereka yang kita kritik ini telah pergi ke surga semenjak 200 tahun yang lalu. Ibnu Mahrawih, perawi kisah ini, kemudian berkata, setelah itu saya masuk ke Ibnu Abi Hatim dan beliau sedang membacakan kitab Al-Jarh wa Ta'dil kepada manusia. Aku ceritakan ucapan Ibnu Ma'in di atas kepada beliau. Lalu beliau menangis
Kedua tangannya bergetar sehingga kitabnya jatuh dari tangannya. Dia pun terus menangis dan meminta kepadaku untuk mengulangi ucapan di atas, sampai akhirnya dia tidak jadi melanjutkan pelajarannya saat itu. Tarikh Dimashq Ibnu Asakir jilid ke-35 halaman 365. Imam Az-Zahabi berkomentar tentang kisah tadi. Hal ini menunjukkan rasa takutnya beliau, karena pada asalnya ucapan seorang pengkritik yang wara', takut atau hati-hati tentang orang-orang lemah. Pada asalnya ucapan seorang pengkritik yang wara' tentang orang-orang lemah dalam hadis merupakan nasihat untuk agama Allah dan membela sunnah Rasulullah. Ucapan beliau ada di Syiar A'lam An-Nubala jilid 13 halaman 268. Bahkan para salaf menilai bahwa menjaga kehormatan seorang muslim termasuk ibadah yang mulia. Umar bin Abdul Aziz berkata, kami mendapati salaf, mereka tidak menilai ibadah itu hanya dalam puasa atau salat. Namun ibadah itu, ibadah yang hakiki itu adalah dengan menahan diri dari menodai kehormatan manusia. Orang yang sholat di malam hari, puasa di siang hari, jika dia tidak menjaga lidahnya, maka dia akan bangkrut dan merugi di akhirat kelak. At-Tamhid jilid 17 halaman 443. Tak cukup sampai di situ, mereka juga mengajarkan ibadah hakiki ini, ibadah menjaga kehormatan seorang muslim ini kepada putra-putra mereka. Asy-Syairazi berkata, aku masih ingat saat aku masih kecil, aku begitu rajin ibadah, salat malam, zuhud dan bertakwa. Suatu malam saat aku membantu ayahku, aku belum memejamkan mata sepanjang malam itu. Kemudian aku letakkan mushaf Al-Quran di pangkuanku. Dan di sekitar kami banyak manusia yang masih terlelap tidur. Aku katakan kepada ayahku, wahai ayah, tak seorang dari mereka mengangkat kepalanya untuk sholat 2 rakaat. Mereka tidur bagaikan mayat. Ayahku menjawab, seandainya kamu tidur seperti mereka, itu lebih baik bagimu daripada kamu mencela orang lain. Jannatul Ward halaman 102. Subhanallah, itulah pendidikan ibadah yang hakiki. Anehnya, banyak yang membungkus semua ini, menjatuhkan kehormatan orang lain dengan nama nasihat, dengan nama jarah wa ta'dil. Maka kita harus wara' dalam menjaga kehormatan manusia. Pernah ditanyakan kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, apakah wara' itu? Beliau menjawab, meninggalkan keharaman. Lalu beliau mengatakan, wara' yang paling ditekankan adalah dalam lisan. Ini dalam kitab Syiar jilid 8 halaman 434. Jangan sampai kita warak dalam makanan haram dan dosa-dosa, tapi tidak warak dalam kehormatan manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ajaibnya banyak orang begitu menjaga diri dari memakan makanan yang haram, berbuat zalim, zina, mencuri, minum khamr, memandang yang haram, namun sulit baginya mengontrol gerakan lisannya. Bahkan orang yang dianggap beragama, zuhud, serta ibadah, sekalipun melontarkan kalimat-kalimat yang mengandung murka Allah. Bahkan orang yang dianggap beragama dan zuhud serta ibadah sekalipun melontarkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah tanpa dia pedulikan. Sehingga hanya dengan satu kalimat dia bisa tergelincir sejauh antara timur dan barat. Betapa banyak orang yang berhati-hati dari perbuatan dosa dan kezaliman, namun lisannya sangat tajam kepada orang yang hidup dan telah mati tanpa peduli apa yang dia ucapkan.
Ini dalam Ad-Da' wa Dawa halaman 366 dan 367. Terakhir, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang menunaikan amanat dan menahan diri dari menodai kehormatan manusia, maka dialah pria yang sejati. Makarimul Akhlaq halaman 89 karya Ibnu Abi Dunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail bagi setiap pengumpat dan pencela. Al-Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan wail adalah lembah yang mengalir padanya nanah dan kotoran penduduk neraka. Humazah adalah setiap orang yang menggibah manusia. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Artinya, setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun." Artinya, menghina seorang muslim adalah kefasikan dan membunuh mereka adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'alimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.